Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Hairani, biasa dipanggil Yunita. Saya dari jurusan Gizi, program studi D3 Gizi. Di sini saya akan menyampaikan isi dari makalah saya yang berjudul tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan ketahanan negara. Yang pertama yaitu pengertian implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila berarti menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kebijakan negara, implementasi Pancasila berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar, pedoman, dan arah dalam setiap keputusan politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum. Pancasila dijadikan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, setiap kebijakan, peraturan, dan keputusan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu implementasi Pancasila dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang politik. Nilai Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan yang demokratis, jujur, dan adil. Contoh implementasi: pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemerintah menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Adanya sistem perwakilan rakyat atau DPR sebagai wujud asli sila keempat, yaitu tidak ada diskriminasi politik berdasarkan agama, suku, atau golongan. Nilai yang diterapkan: sila keempat yaitu demokrasi dan musyawarah. Sila ketiga yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Pancasila menuntun bangsa Indonesia untuk menghargai keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama serta menjaga persatuan di tengah perbedaan. Contoh implementasi: program pelestarian budaya daerah dan kearifan lokal, pendidikan karakter Pancasila di sekolah, gotong royong dan toleransi antarumat beragama. Kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Nilai yang diterapkan: sila pertama yaitu ketuhanan dan toleransi. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang beradab. Dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Pancasila menjadi dasar sistem ekonomi Indonesia, yaitu ekonomi rakyat yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Contoh implementasi: pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Program bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat miskin. Pembangunan ekonomi merata di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Nilai yang diterapkan yaitu sila kelima yaitu keadilan sosial. Dan sila kedua yaitu kemanusiaan dan kesejahteraan. Yang selanjutnya ada bidang ketahanan dan keamanan negara. Nilai Pancasila memperkuat semangat bela negara dan cinta tanah air dalam menjaga keutuhan NKRI. Contoh implementasi yaitu wajib belajar dan pembinaan bela negara di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, TNI dan Polri menjaga kedaulatan negara sesuai nilai kemanusiaan dan hukum.
Yang ketiga, kerjasama internasional untuk perdamaian dunia. Yang keempat, penanggulangan radikalisme dan ancaman disintegrasi bangsa. Nilai yang diterapkan yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia, sila pertama, ketuhanan dan moralitas dalam pertahanan, dan sila kelima yaitu keadilan dan kesejahteraan. Yang keempat yaitu tantangan dalam implementasi Pancasila. Masih adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatnya individualisme, dan menurunnya semangat gotong royong. Ketimpangan ekonomi antar wilayah, pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Yang kelima yaitu upaya memperkuat implementasi Pancasila. Yang pertama, menanamkan pendidikan Pancasila sejak dini. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum dan nasionalisme. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat kecil. 4. Menguatkan ketahanan ideologi dan karakter bangsa. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu implementasi Pancasila dalam kebijakan negara merupakan wujud nyata bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan arah pembangunan bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan ketahanan negara, Indonesia dapat menjadi bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Pancasila itu bisa dibilang fondasi utama negara Indonesia. Segala kebijakan, aturan, dan keputusan pemerintah seharusnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kenapa penting? Karena Pancasila bukan cuma simbol, tapi juga panduan hidup berbangsa biar kita tetap adil, bersatu, dan bermartabat. Makanya kalau kita ngomongin kebijakan negara, entah itu politik, ekonomi, sosial, budaya, atau ketahanan nasional, semuanya harus mengikuti nilai-nilai yang ada di 5 sila Pancasila. Yang kedua yaitu bidang politik. Dalam bidang politik, Pancasila diwujudkan lewat sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan persatuan. Misalnya, setiap warga negara punya hak yang sama buat berpendapat dan ikut dalam pemerintahan. Pemerintah juga harus ngambil keputusan dengan musyawarah, bukan semaunya sendiri. Intinya, politik di Indonesia harus mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Nah, kalau di bidang sosial budaya, Pancasila ngajarin kita buat saling menghargai perbedaan. Indonesia kan punya beragam suku, bahasa, dan budaya dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kita diajak buat menjaga toleransi, menghormati keberagaman, dan tetap rukun meskipun beda. Kebijakan di bidang sosial budaya harus mendorong pelestarian budaya lokal, sekaligus memperkuat identitas bangsa biar enggak kalah sama pengaruh luar. Dan yang selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Terus di bidang ekonomi ini Pancasila menekankan keadilan sosial. Artinya membangun ekonomi harus dinikmati semua masyarakat, bukan cuma kalangan tertentu. Contohnya program UMKM, bantuan sosial, dan pembangunan desa. Itu semua bentuk implementasi kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ekonomi Indonesia idealnya nggak kapitalis banget, tapi juga nggak sosialitas total, melainkan ekonomi yang berkeadilan. Dan yang selanjutnya ada di bidang ketahanan negara. Di bidang ketahanan negara, Pancasila jadi pedoman buat memperkuat rasa cinta tanah air. Nilai-nilai Pancasila bikin kita sadar pentingnya bela negara, saling menghormati, dan menjaga keutuhan NKRI. Ketahanan itu bukan cuma soal militer, tapi juga tentang menjaga persatuan, ekonomi, dan moral bangsa.
Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.